Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan periksa terlebih dahulu kolong bangkunya. Siapa tahu masih ada sampah yang belum terbuang. Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan periksa terlebih dahulu. Kalau masih ada sampah, boleh dibuang. Kalau misalkan sudah rapi, silakan duduknya dengan siap, persiapkan bukunya dan catatan yang lainnya. Sudah semuanya? Oke, Bapak minta tolong KM-nya silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Malik sudah membantu Bapak memimpin doa pembelajaran hari ini. Sebelum kita melanjutkan, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira kelas 8A yang tidak hadir hari ini siapa? Bapak lihat Repan ya, tidak hadir. Kenapa Repan tidak hadir? Sakit? Oke. Baik, karena rekan kalian Repan itu tidak hadir hari ini, kita doakan semoga Repan itu segera sembuh. Amin. Kan perwakilan 1 orang ke depan untuk jadi dirihen, kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri supaya motivasi nasionalisme kita itu bertambah. Silakan yang mau maju ke depan, yang mau jadi dirihen. Ya, Bapak pilih Arin maju coba ke depan. Serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Itu adalah kompetensi. Adapun tujuan pembelajaran, jadi Bapak harapkan dalam pertemuan kali ini kalian bisa menguasai yang pertama itu bagaimana menganalisis kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terus tujuan pembelajaran yang keduanya itu adalah bagaimana sih hubungan pembukaan tersebut dengan proklamasi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pokok-pokok kaidah negara fundamental dan menemukan makna alinea. Serta nanti ada beberapa contoh kasus yang harus kalian analisis dalam pertemuan kali ini. Terus juga yang terakhir adalah mempresentasikan. Nanti setiap kelompok akan presentasi ke depan. Oke ya. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai karakter. Nah, nilai karakter yang Bapak harapkan
pada pembelajaran pertemuan kali ini, yaitu sikap bekerja sama. Di mana sikap bekerja sama ini nanti akan kalian tunjukkan ketika mengerjakan kelompok ya. Selain kerjasama ada sikap jujur, terus peduli, santun, dan juga percaya diri. Nah, yang selanjutnya yaitu silakan kalian amati kira-kira ini gambar apa ya. Silakan amati semuanya. Sudah mengamatinya? Sudah. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Siapa yang mau menanggapi? Cung. Yang mau menanggapi? Oke, Arin. Apa ini gambar apa? Oke, ini adalah gambar sidang BPUPKI yang sedang merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, yang lainnya ada ini kira-kira apa? Atau mau bertanya? Silakan terkait dengan gambar ini. Iya, boleh acungkan tangannya. Oke. Apa kaitannya dengan materi hari ini yang akan kita pelajari? Oke, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Kaitannya nanti kalian akan belajar per kelompok untuk menemui kira-kira apa sih kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk jawabannya nanti akan dikerjakan per kelompok gitu ya, seperti itu. Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali. Untuk selanjutnya silakan kalian tonton video berikut ini ya. Oke, silakan nanti amati dan tonton video berikut ini ya. Secara verbal, jenis tindakan yang dilakukan pada detik ini yaitu membacakan kalimat, celaan, indah, Baik, itu adalah salah satu video atau berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak membagikan LKPD per kelompok, Bapak akan menjelaskan materi pengantar, yaitu terkait dengan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, pembukaan itu merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Terpisahkan dari apa? Yaitu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya tahun 1945. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan kedudukan
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya hukum dasar itu undang-undang itu merupakan hukum dasar tertulis gitu ya, dan ada juga hukum dasar yang tidak tertulis, di mana hukum dasar yang tertulis ini merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara hukum dasar yang tidak tertulis itu disebut juga dengan konvensi. Jadi apa bedanya yang tertulis dengan yang tidak tertulis? Kalau yang tertulis itu bisa dibukukan, jadi ada bukunya ya, ada bukunya undang-undang. Kalau yang tidak tertulis itu adalah yang tidak dibukukan, jadi tidak ada bukunya, ya seperti itu. Tapi semuanya itu merupakan hukum dasar. Contohnya apa yang berkaitan dengan konvensi? Konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, contohnya di kenegaraan, ya seperti itu. Itu perbedaan antara hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, bagaimana sih sistematika undang-undang ya, sistematika pembukaan undang-undang atau sistematika undang-undang setelah diamandemen dan sebelum diamandemen? Oke, perhatikan. Nah, di sini ada beberapa sistematika ya. Sistematikanya itu ada yang sebelum diamandemen dan sudah diamandemen. Amandemen itu apa? Yaitu perubahan ya. Jadi dirubah. Jadi amandemen ini mengalami berapa kali perubahan? 4 kali perubahan, dari mulai tahun 1999, tahun 2000, 2001 dan tahun 2002 itu ya. Nah, kalau sebelum diamandemen ini ada pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Nah, setelah diamandemen atau setelah dirubah 4 kali perubahan, mengalami 4 kali perubahan adalah pembukaan dan pasal-pasal. Nanti di undang-undang itu kan sekarang mah ada pembukaan dan pasal-pasal. Kalau dulu sebelum diamandemen ada penjelasan. Ya seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu Bapak akan membagikan beberapa LKPD kepada setiap kelompok. Silakan kelompoknya bergabung ya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya yang sudah Bapak atur di WA Group, silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Jadi dalam LKPD-nya coba lihat di sini terlebih dahulu ada petunjuknya ya, petunjuknya. Setelah membaca bahan ajar teks tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka istilah tabel uraian hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi kira-kira hubungannya seperti apa gitu ya. Nanti ada di buku paket atau boleh kalian cari sumber lainnya di internet. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis hasil identifikasinya. Yang ketiga yaitu kira-kira solusi apa saja gitu ya, atau faktor-faktornya, faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana solusi untuk menangani hal tersebut. Oke, Bapak membagikan LKPD setiap kelompok ya. Buku paketnya dibagi 2 ya. Baik, sumber ya, dari buku paket boleh atau dari internet juga boleh. Silakan cari kira-kira identifikasi permasalahannya itu seperti apa.
Lanjutkan.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan Bapak minta dari perwakilan dari kelompok yang mau mempresentasikan, silakan maju ke depan. Ya. Yuk, boleh maju. Perkenalkan dari kelompok berapa? Ya, perkenalan dari kelompok berapa? Terus langsung presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fatin, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Alinea 1 ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Alinea 2, alasan berjuang kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga ditegaskan bahwa kemerdekaan merupakan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh pimpinan luhur. Alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat bersama proklamasi kemerdekaan. Dari arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kemerdekaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, tadi teman kalian atau teman kita sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan untuk yang selanjutnya yang terkait dengan tabel identifikasi masalah, terus juga eksplorasi penyebab masalah, faktor-faktornya, beserta solusi-solusinya. Silakan yang mau maju ke depan, boleh ya, perwakilan aja, perwakilan ketua kelompoknya saja. Oke, boleh maju ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Baitul Mustadi. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ini mempresentasikan hasil identifikasi kelompok kami tentang permasalahan
silakan yang mau mempresentasikan kira-kira faktor utama solusinya itu seperti apa. Ayo maju ke depan untuk mempresentasikan faktor-faktornya dan solusinya tadi. Silakan yang mau maju ke depan, perwakilan dari keduanya saja. Oke, kira-kira faktornya kenapa bisa terjadi seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabiul Malik. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok K. Faktor penyebab kasus yang dibullying secara fisik. Yang pertama, anak dengan kontrol diri rendah. 2. Faktor keluarga. 3. Ada supporter. 4. Kebijakan sekolah. 5. Media massa. Yang kedua, bullying secara verbal. Faktor penyebabnya adalah kepercayaan diri yang rendah, tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik. 3. Perkelompokan sebaya dan iklim sekolah. 3. Bullying secara relasional. Faktor penyebabnya adalah anak dengan kontrol diri rendah, faktor keluarga, ada supporter, kebijakan sekolah, dan media massa. Solusinya adalah deteksi tindakan bullying secara sejak dini, memberikan sosialisasi terkait bullying, memberikan dukungan pada korban. 2. Bullying secara verbal. Solusinya adalah mengajarkan siswa untuk melawan bullying. 2. Membuat peraturan yang tegas tentang bullying. 3. Bullying secara relasional. Solusinya adalah membangunkan budaya relasi atau pertemanan yang positif, ikut membantu teman yang menjadi korban, memahami dan menerima perbedaan setiap individu di lingkungan sebaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya, mulai tadi hubungan antara pembukaan dengan proklamasi, terus juga terkait dengan identifikasi masalah, ya, permasalahan yang terjadi, terus juga terkait dengan faktor-faktor penyebabnya, dan yang terakhir tadi adalah solusinya. Oke, untuk pertemuan kali ini alhamdulillah tidak terasa kita sudah beres. Nah, sebelum kepada penutup, silakan buka handphonenya masing-masing. Bapak akan mengirimkan link quiz hasil pembelajaran hari ini. Silakan buka WA-nya masing-masing. Sana ada quiz yang harus kalian isi. Silakan buka linknya atau WA-nya. Ya, silakan buka WA grup. Di sana ada nama, terus juga ada kelas.
Bapak cek di sini jawabannya kalian bagus-bagus ya. Untuk ini untuk kuisnya dan nilainya pun sudah melampaui KKM. Bapak ucapkan selamat. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah berakhir. Dan sebelum ditutup, silakan yang mau menyimpulkan kira-kira siapa? Cium yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya Pak ingin menyimpulkan. Ya boleh berdiri. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan. Dan yang kedua, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip-prinsip negara seperti tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai universal dan lestari. Universal mengandung arti bahwa diterima oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Oke, tepuk tangan. Nah, untuk sekarang Bapak nanti akan mengirimkan refleksi pembelajaran hari ini. Nanti di WA group boleh dicek oleh kalian kira-kira apa manfaat dari mempelajari materi hari ini, terus kira-kira apa saja yang belum kalian pahami, tindak lanjutnya itu akan seperti apa, nanti boleh dicek di WA group. Setelah itu boleh diisi ya nanti setelah ini. Nah, untuk Bapak mengingatkan untuk materi yang akan datang atau untuk pertemuan yang akan datang yang akan kita bahas yaitu terkait dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya seperti itu. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya untuk doa tutup. Silakan. Sudah belajar menerang tak beradu dalam hati baik. Sudah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Silakan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum.